kalian ada, biarlah pada pagi hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus melingkupi saya dan saudara pada pagi hari ini. Haleluya. Saya mau mengundang Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Karena kita percaya hanya hadirat Tuhan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Mari kita mau merasakan kasih Tuhan lebih dalam lagi pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Di dalam hidup kami Tuhan, satu keinginan kami hanya mau menyembah Engkau Yesus. Haleluya Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan, haleluya, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu, hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Yesus, ku rasakan kebahagiaan di dalam Engkau. Ada kedamaian Yesus di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Nampak keagungan.
Katakan keinginanmu di hadirat Tuhan saat ini. Masuk lebih dalam lagi. Minta kepada Kristus untuk mau lebih membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini, kami bisa dapat beribadah, biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau lawat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini, haleluya, amin, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Pujikan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Kita ada di tempat ini, kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus ingat dan kita harus melihat kepada Bapa bahwa apa yang kita alami saat ini, apa yang kita rasakan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau kembali sorak-sorai buat Dia. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yang di rumah, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bersyukur kepadanya bahwa Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan di atas kepala. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi
Katakan ku buka hati. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi di altarmu, altarmu, menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Glory haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami berjalan sendiri kami tidak dapat melakukannya. Kami terbatas kekuatan kami. Sebab itu kami membutuhkan Tuhan. Mari Tuhan Engkau tuntun tangan kami ya Bapa. Engkau yang membawa langkah-langkah kami Tuhan. Untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini. Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk menghampiri-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang berbicara kepada-Mu ya Tuhan. Kuduskan tubuh roh jiwa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan meteraikan setiap firman Tuhan itu di dalam hati kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pemain musik WL Singer yang sudah menghantar kita di dalam ibadah ini untuk kita masuk lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap agar supaya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat. Kalaupun mungkin saat ini ada Bapak Ibu di antaranya yang sedang isoman, yang sedang dirawat di rumah sakit. Saya berdoa agar supaya bilur-bilur Tuhan menjamah dan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita, kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Dan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Berbicara kepada kita untuk menuntun hidup kita. Sehingga kita tidak tersesat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 23. Firman ini sudah sering kali kita baca, kita dengarkan bersama-sama. Bahkan mungkin juga sudah menjadi ayat hafalan. Tetapi pada hari ini Tuhan ingin berbicara melalui ayat ini. Agar supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 23
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tema daripada firman Tuhan atau judul daripada firman Tuhan ini adalah Tuhanlah, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari firman Tuhan ini saya memberikan tema domba yang baik. Domba yang baik. Kalau kita merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, maka kita menemukan arti daripada ungkapan seorang pemazmur yaitu Daud. Di dalam ayat yang pertama dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa ungkapan yang keluar dari bibir mulut Daud, ini bukan perkataan yang biasa-biasa. Tetapi ini adalah sebuah perkataan di mana Daud benar-benar mengalami bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada pengalaman Daud yang Daud memang benar-benar merasakan itu adalah suatu hal yang begitu berat dalam hidupnya. Tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang menolong dia. Tuhan itu yang menuntun dia. Tuhan itu yang memberikan dia kekuatan. Sehingga lahirlah perkataan kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu pada waktu Daud masih remaja, pekerjaan dia adalah menggembalakan kambing domba dari ayahnya. Kambing domba ayahnya itu tidak banyak, hanya dikatakan oleh firman Tuhan itu 2-3 ekor saja. Tetapi kita lihat ketika dia sedang mengembalakan kambing domba di padang, datang binatang-binatang buas mau menerkam kambing domba gembalaannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daud begitu rela memberikan nyawanya untuk gembalaannya itu, untuk domba-dombanya. Ketika singa dan beruang datang menerkam gembalaannya itu, kambing dan domba. Bapak Ibu tahu, di mana Daud berjuang, berusaha untuk melepaskan kambing domba dari terkaman singa dan beruang. Dia bertarung, dia bukan hanya melepaskan, tetapi dia membunuh singa dan beruang itu. Sampai akhirnya singa dan beruang itu bisa mati. Saya membayangkan bahwa singa dan beruang ini adalah binatang buas. Ya, dan manusia pasti takut dengan binatang yang buas seperti ini. Tetapi saya coba merenungkan betapa luar biasanya kekuatan dan keberanian Daud itu. Saya percaya itu bukan kekuatan yang lahir dari karena dia berlatih. Tetapi itu adalah kekuatan yang datang dari Tuhan. Keberanian yang datang dari Tuhan. Sehingga dia berani untuk berhadapan dengan singa dan beruang. Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita lihat di sini bagaimana pengalaman Daud di dalam menghadapi tantangan pada saat dia menggembalakan kambing domba. Dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan bukan semata-mata bahwa kekuatan dia, keberanian dia, tetapi itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga itulah ungkapan yang muncul dari bibir mulutnya. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ada satu peristiwa di mana Daud juga dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud akan dibunuh oleh Raja Saul.
Oleh karena Saul iri terhadap Daud. Di mana ketika Daud memimpin peperangan melawan orang-orang Filistin, Raja Saul juga memimpin peperangan melawan orang-orang Filistin. Tetapi pada saat peperangan, Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang-orang Filistin. Tapi Saul hanya beribu-ribu. Itulah sebabnya Saul merasa iri terhadap Daud. Dan Saul berusaha untuk membunuh Daud 2 kali. Tetapi Allah meloloskan Daud dari rencana pembunuhan Saul. Nah, dari sini peristiwa-peristiwa inilah Daud mengambil suatu hikmah bahwa perlindungan Tuhan, perlindungan terhadap dirinya dari terkaman singa dan beruang, perlindungan terhadap dirinya dari usaha pembunuhan Saul, itu semata-mata bukan karena kekuatan dia. Bukan semata-mata karena dia berusaha untuk menghindar. Tetapi itulah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang diberikan kepada Daud. Sehingga Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudari? Ketika menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita yang begitu berat. Dan ketika kita bisa melewati pergumulan itu, apakah kita pernah mengakui, pernah bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik, yang memberikan aku melewati segala pergumulanku. Seharusnya itu yang muncul dari isi hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Yesus berkata juga bahwa akulah gembala yang baik. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada dombanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud memberikan nyawanya kepada domba-domba yang digembalakan. Yang dimana dia berhadapan dengan singa dan beruang, bisa saja dia mati. Dan begitu juga Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan gembala kita. Telah memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Mati di kayu salib. Di dalam hati kita, apakah muncul ada ungkapan hati yang bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah gembala kita yang baik? Dan gembala yang baik, firman Tuhan katakan bahwa Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Di dalam Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Gembala yang baik menyediakan apa yang kita perlukan. Ayat ini berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita salah di dalam menerjemahkan ayat ini. Mungkin ada beberapa jemaat-jemaat orang-orang yang percaya menganggap bahwa ayat ini, bahwa Allah kita Allah yang baik, gembala yang baik yang akan menyediakan makan, minum, pakai dan kebutuhan hidup. Itu sebabnya ya kita tidak usah bekerja bersusah payah. Santai-santai aja. Kan Allah kita, Bapa kita yang baik, gembala yang baik, pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan. Ini adalah suatu pemahaman yang keliru Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita tidak bisa bekerja, Paulus berkata bahwa kalau orang yang tidak bekerja, jangan diberikan makan katanya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya di sini bahwa gembala yang baik itu memang menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi manusia harus berusaha dan bekerja. Kita tahu bahwa Allah berdaulat di dalam kehidupan manusia. Allah memiliki kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan manusia. Tetapi kita harus sadar juga
Sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Bukan kita harus melemparkan tanggung jawab itu kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, siapa yang membangun rumah? Firman Tuhan katakan Tuhan. Tetapi kalimat selanjutnya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Siapa yang membangun? Orang membangun. Manusia membangun. Lalu dikatakan selanjutnya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, siapa yang mengawal kota? Tuhan. Tetapi kata selanjutnya, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Siapa yang berjaga-jaga? Pengawal-pengawal berjaga. Berarti di sini antara manusia dan Tuhan punya korelasi, kerjasama yang baik di situ. Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia, tetapi manusia harus bekerja, harus berusaha. Amin. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita tahu Tuhan adalah gembala kita yang baik. Sekarang pertanyaannya bagi kita. Kita ini adalah domba-domba. Sebagai domba yang baik, bagaimana menjadi domba yang baik? Ini yang menjadi inti bagi kita. Pelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana menjadi domba yang baik? Yang pertama adalah miliki hubungan pribadi dengan Allah. Hubungan pribadi, bukan hubungan kelompok banyak orang, tetapi hubungan pribadi. Karena dengan hubungan pribadi itu, maka kita akan saling mengetahui. Allah akan mengetahui apa yang menjadi keinginan daripada domba-dombanya. Dan domba-domba juga tahu apa yang menjadi kehendak gembalanya. Ini yang penting. Kita harus memiliki hubungan yang baik sebagai domba. Karena dengan hubungan pribadi yang baik itu, maka di situ akan terjadi trust atau kepercayaan. Tuhan percaya kepada kita dan kita pun percaya kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Memiliki hubungan yang baik. Yang pertama ini, sebagai domba kita harus memiliki hubungan yang baik. Orang yang membangun hubungan dengan baik juga dikatakan mereka itu bergaul dengan Allah. Kalau saya bergaul dengan tetangga saya yang ada di kiri kanan tempat tinggal saya, pasti saya akan mengetahui, oh tetangga saya, bapak ini karakternya demikian. Sebagai suami, bagaimana dia bertindak terhadap istri dan anak-anaknya, saya akan ketahui. Karena saya bergaul dengan dia. Saya membangun hubungan dengan dia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa Allah bergaul dengan Ayub. Di dalam Ayub pasal 29 ayat 4. Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ada pergaulan kita dengan Tuhan. Karena orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan sesama, pasti di situ ada komunikasi. Di situ pasti ada perbincangan. Apa saja bisa diperbincangkan di situ. Menjadi domba yang baik, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Bagaimana Nuh juga dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan ia bergaul karib dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Allah juga disebut sebagai sahabat. Bukan lagi sebagai hamba, tetapi kita disebut sebagai sahabat. Yakobus pasal 2 ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Orang yang sering bergaul dengan sesama, saling curhat. Maka seringkali kita mengatakan,
orang yang dekat dengan kita, yang kita sering kali bergaul, kita katakan itu sahabat saya. Dia orangnya baik. Dia orangnya perhatian. Dia orangnya jujur. Karena kita sudah membangun hubungan persahabatan dengan orang tersebut. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita yang bergaul dengan Tuhan, kita disebut sebagai sahabat. Dalam Yohanes 15 ayat 15 juga dikatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Wow, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak menyebut lagi kita hamba. Hamba itu berbicara tentang budak. Hamba itu berbicara tentang pembantu. Dan tidak mungkin seorang pembantu lalu tuannya memberitahukan rahasia keluarga. Hal-hal yang penting di dalam keluarga tidak mungkin tuannya akan memberitahukan kepada hambanya. Tetapi seorang sahabat, dia akan menceritakan apa yang menjadi isi hatinya. Bahkan rahasia-rahasia sekalipun dia bisa membukakan kepada sahabat. Kita perhatikan, ada anak-anak muda yang membangun persahabatan dengan teman-temannya. Kita lihat kadang-kala orang tua tidak dipercaya oleh anak itu untuk dia curhat. Justru dia curhat kepada sahabatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Allah sehingga kita disebut sahabat. Dan seorang sahabat pasti dia tidak hanya mendengar apa kata orang, tetapi dia mendengar langsung kepada sahabatnya itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub pasal 42 ayat 5 berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini akibat apa? Ini akibat karena hubungan yang dibangun. Ini akibat karena kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan Ayub mengakui hal itu. Bukan kata orang lagi. Aku dengar. Tetapi aku sendiri yang melihat. Aku sendiri yang mendengar. Sehingga Daud pun yang mengalami sendiri. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang bergaul dan menjadi sahabat Allah. Tidak hanya berbicara tentang Tuhan. Tetapi dia berbicara juga dengan Tuhan. Seringkali kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hanya bisa berbicara tentang Tuhan. Apa maksudnya? Berbicara tentang Tuhan ini bicara tentang bersaksi. Tuhan itu baik loh. Tuhan itu melakukan kesembuhan bagi saya loh. Tuhan itu dia mengampuni dosa-dosa kita loh. Itu berarti kita berbicara tentang Tuhan. Tetapi lebih penting daripada itu, kita harus berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan bukan hanya kita membaca firman Tuhan, bukan hanya pada saat kita berdoa atau memuji dan menyembah, tetapi berbicara dengan Tuhan itu kita bisa lakukan setiap saat. Bapak Ibu, contohnya begini. Ketika Bapak Ibu keluar dari rumah, mau berangkat. Katakanlah mau pergi ke Mangga 2. Mau cari sesuatu. Seorang yang bergaul karib, membangun hubungan dengan Tuhan akan berkata begini. Tuhan, saat ini aku mau pergi ke Mangga 2. Tuhan, aku mau cari alat untuk pasang di kamera di gereja Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya dalam perjalanan saya dilindungi, saya dijauhkan dari segala hal yang jahat. Tuhan, tolong saya. Dan saya ingin cari sesuatu barang Tuhan untuk dipasang di gereja, sebuah kamera Tuhan. Kalau boleh Tuhan, harganya jangan mahal-mahal ya Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi kita berbicara dengan Tuhan. Waktu kita berjalan dengan kendaraan sampai tiba di Mangga 2, kita berkata, Tuhan, kita berbicara aja sendiri. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini saya sudah tiba di Mangga 2 dengan selamat.
Kendaraan saya juga tidak ada gangguan apa-apa. Tapi saat ini saya mau masuk Tuhan ke dalam pasar. Mangga 2, saya mau cari barang ini Tuhan. Tolong saya Tuhan. Supaya barang yang saya dapat Tuhan itu sesuai dengan kemampuan saya. Berbicara dengan Tuhan. Jadi berbicara dengan Tuhan bukan saja pada saat kita membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu pun mungkin boro-boro, mungkin cuma seminggu sekali. Tapi yang Tuhan mau adalah kita bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan adalah setiap saat. Berbicara dengan Tuhan, itu yang penting. Sehingga waktu kita berbelanja, pergi ke Mangga 2, dapat barangnya, dan barangnya itu bagus. Terima kasih Tuhan, saya sudah dapat barangnya Tuhan. Terima kasih Ore, terima kasih Tuhan. Barangnya bagus lagi Tuhan. Kalau boleh Tuhan, barang ini jangan rusak-rusak ya. Ngomong dengan Tuhan. Setelah berjalan ke rumah, sampai di rumah, ngomong dengan istri, selamat siang. Mas, selamat siang Pak. Saya sudah dapat barang ini. Waktu masuk dalam rumah, terima kasih Tuhan. Saya sudah tiba di rumah, sudah bertemu dengan istri, sudah bertemu dengan suami, sudah bertemu dengan anak-anak. Tuhan sudah menjaga saya. Terima kasih Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Itu harus kita lakukan sebagai domba yang baik. Karena domba yang baik yang pertama adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Memiliki hubungan dengan Tuhan bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi berbicara dengan Tuhan. Itu harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk menjadi domba yang baik? Menjadi domba yang baik adalah kita harus puas dengan apa yang diberikan. Apa yang diberikan oleh Tuhan, kita harus puas. Daud berkata begini, di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah sebuah ungkapan rasa puas atas pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan apa yang Tuhan berikan, kita merasa puas. Ingat baik Bapak Ibu, orang yang tidak pernah rasa puas akan cenderung menjadi orang yang cinta akan uang dan harta. Dan firman Tuhan berkata apa? Orang yang tidak pernah merasa puas, di dalam Pengkhotbah pasal 5 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Wow, kalau orang yang tidak pernah puas, dia akan mengejar, mencari duit dalam kehidupannya. Karena dia tidak pernah rasa puas. Dan dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena cinta akan uang, maka manusia jatuh ke dalam pencobaan. Karena cinta akan uang, maka manusia terjerat ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Uang tidak jahat. Kita punya uang tidak berdosa. Menjadi kaya tidak berdosa. Tetapi memiliki motivasi untuk kaya, hati-hati. Karena firman Tuhan berkata bahwa ingin kaya, mereka yang ingin kaya akan terjatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Sudah punya rumah 1, pingin rumah 2. Sudah punya mobil 1, pingin mobil 2. Sudah punya istri 1, pingin istri 2. Ini repot. Kan ingin jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Karena apa? Karena sudah memiliki uang yang banyak. Sebagai orang yang percaya Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi kaya. Tidak ada ayat yang berkata bahwa orang Kristen tidak boleh kaya. Tetapi keinginan kaya itu ada motivasi di dalamnya. Yaitu sebuah keangkuhan dan kesombongan. Kita tahu bagaimana motivasi seseorang yang ingin supaya mendapat nama. Seorang yang bernama Nimrod yang membangun menara Babel. Tujuannya untuk apa?
Nimrod adalah seorang yang pencetus pembuatan menara Babel. Tujuannya agar mereka mendapat nama alias sebuah pengakuan dari dunia bahwa mereka hebat. Kejadian pasal 11 ayat 4 berkata, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Orang pingin kaya karena apa? Pingin supaya terkenal, cari nama. Kita boleh ingin kaya, tetapi motivasi kita berkata begini, Tuhan, saya ingin supaya saya menjadi orang yang kaya, tapi saya ingin membantu gereja-gereja yang begitu kesulitan, mereka tidak punya dana untuk mereka pergi penginjilan sehingga tidak bisa menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, saya ingin membantu itu. Saya ingin supaya Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang begitu hidupnya susah. Saya ingin bantu mereka. Jadi kita kaya bukan motivasi untuk pembuktian diri, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita miliki sebagai domba yang baik. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki rasa puas apa yang diberikan oleh Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadilah domba yang baik. Karena gembala kita yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang sungguh luar biasa baiknya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya undang pemain musik WL Singer untuk kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan naikkan satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam keadaan situasi pandemi ini, mari kita bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Jangan kita takut, jangan kita cemas. Jangan kita khawatir dengan keadaan ini. Tapi percayalah kepada Tuhan. Maka hidupmu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi. Yang terjadi di dalam hidupku. Selalu ku berkata. Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas
selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Engkau Gembala kami yang sungguh baik. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya kepadamu saja kami sembah ya Bapa. Pada saat ini Tuhan terima kasih. Engkau sudah berbicara kepada gereja-Mu Tuhan. Agar supaya kami boleh menjadi domba-domba yang baik. Domba yang baik senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Domba yang baik selalu merasa puas apa yang diberikan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Buat segala pimpinan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara. Dan biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan untuk selanjutnya perjamuan kudus. Gembala sidang. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja dengan sakramen perjamuan kudus. Ya, saya akan menunggu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, agar kita semuanya serentak untuk kita menikmati sakramen perjamuan kudus. Ya, saya kira kita sudah dapat semua. Ya, kita sudah membukanya. Sebelum sakramen ini dijalankan, saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu Paskah terakhir, Yesus mengambil selai roti, lalu Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang aku pecah-pecahkan bagi kamu. Apabila kamu memakannya menjadi satu peringatan akan aku." Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus juga mengambil cawan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah aku meteraikan oleh darahku. Apabila kamu meminumnya juga menjadi satu peringatan akan aku." Dan biarlah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita memakan roti dan meminum cawan ini atau anggur ini, maka kita senantiasa memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Dan saya yakin dan saya percaya buat kita yang meminum, baik juga memakan roti, kita juga senantiasa iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Iman kita semakin hari semakin diteguhkan. Terus kita percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menolong kita, menyertai kita. Biarlah kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, haleluya. Telah kulihat Amin. bukti kasih-Mu. Oh ya Allahku, ya Bapakku, ya Rajaku.
Allah kami Allah yang ajaib, Allah kami Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami memegang roti di tangan kanan kami. Dan kami yakin dan kami percaya pada waktu kami, oh Tuhan, menikmati sakramen perjamuan kudus ini, iman kami semakin hari dikuatkan, iman kami semakin hari diteguhkan, dan kami itu bergantung kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa bagi jemaatku yang sakit, di dalam nama Yesus, dengan sakramen perjamuan kudus ini sembuh Tuhan, dalam nama Yesus. Yang lemah iman Kau kuatkan, yang punya persoalan Tuhan punya jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama meminum atau memakan roti ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama meminum cawan ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, ya Tuhanku. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhanku, ya Allahku, ibadah kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau sudah memimpin kami ya Roh Kudus dari awal sampai akhir. Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau menyertai kami. Dan biarlah Tuhan ibadah kami bukannya sesuatu yang biasa, tapi ibadah kami ibadah yang luar biasa Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami yakin Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama mengangkat kedua tangan kita, karena kita menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan sehingga kesakitan